Oke, selamat pagi Sobat Kurang Piknik. Pada kesempatan kali ini aku mau share sedikit masak di warung ya. Pada kesempatan kali ini aku ada orderan mie nyemek spesial. Apa spesial? Spesialnya itu pakai sosis sama bakso. Jadi buat kalian yang mau bikin mie nyemek di rumah sendiri ataupun mungkin kalian mau lihat mie nyemeknya angkringan Kang Pras bisa langsung aja tonton videonya sampai selesai. Jadi mungkin wah sebelum aku mau buat sendiri mau cobain dulu ke warungnya juga boleh, atau mungkin kalian ribet malas kemana aja langsung aja kalian bisa masak sendiri. Bahan-bahannya juga simple dan murah. Jadi nanti aku mau tunjukin ada bumbu-bumbu basah ya, nanti ada dua botol di tengah-tengah. Pas masukin bumbu itu nanti kalian bisa tuh beli yang versi kecil, ada versi kecilnya, jadi nggak perlu takut wah botolnya gede banget takut gitu. Jadi di minimarket supermarket nih, bukan minimarket ya, supermarket itu banyak, jadi pakai merek apa yang ada aja di situ. Tapi kalau mau kalian mau pakai merek yang sama kayak aku juga boleh, monggo silahkan. Jadi biar gak lama-lama lagi kalian nungguin kan, langsung aja ke dapur. Oke teman-teman kurang piknik, kita sekarang sudah ada di dapur ya. Ini bisa kalian sendiri untuk proses pesanan mie nyemek spesial. Ada sosis, bakso, ini suwir ayam, sapi sama cabai 3 karena ini mie nyemek level 3 spesial pakai sosis dan bakso ya. Nah ini kita langsung aja masuk ke proses pembuatan. Nah ini sekarang kita masukkan minyak goreng secukupnya ya untuk menumis bawang putih. Ini untuk bumbunya ini cuma simpel, cuma bawang putih aja ya, nggak perlu ribet-ribet pakai bumbu lain, tapi juga nanti ada bumbu rahasia, bumbu basah maupun bumbu kering nanti akan kita spill di proses masaknya. Ini kita nyalakan apinya, kita tunggu minyaknya cukup panas untuk menumis bawang putih. Nanti bawang putihnya bisa kita tumis sampai harum ya nanti. Nah, ini kita masukkan bawang putihnya. Untuk takarannya sendiri aku pakai 1 sendok teh bawang putih atau 1 siung ukuran besar ya. Itu nanti cukup untuk membumbui, kan menyemek itu ada kuahnya ya. Jadi cukup untuk membumbui kuahnya ya biar lebih mantap dan sedap. Nah, ini kita tumis-tumis sampai bau harumnya keluar. Jangan apinya jangan besar-besar nanti karena memang bawang putih itu gampang gosong. Nah, ini selanjutnya kita masukkan telurnya ya. Karena mie nyemek tanpa telur itu nggak jadi nyemek. Untuk pengentalnya itu juga dari telurnya ya. Kalau mau yang lebih spesial lagi, pakai telurnya itu 2 itu bisa lebih kental lagi. Nah, ini kita masukkan api, ini masukkan air. Jangan lupa apinya itu dimatikan. Kenapa? Nah, ini nanti aku kasih tahu rahasianya kenapa apinya harus dimatikan pada saat proses ini. Ini penambahan airnya sendiri aku pakai 1,5 gelas ya. Kalau pakai api besar seperti yang aku pakai ini, kompor kompor aku ini pakai api besar itu kalian pakai 1,5 gelas. Tapi kalau kalian pakai kompor biasa di rumah itu, kalian bisa pakai ukuran 1/4 gelas. Kenapa? Nah ini kan proses penguapan kalau pakai kompor besar itu lebih banyak ya airnya, jadi harus pakai air lebih banyak. Atau mungkin kalian mau kuahnya dikit aja bisa disesuaikan. Nah, kita mau spill tadi alasan kenapa harus dimatikan pada saat proses ini. Nah, ini sebelum aku masukkan rahasianya ini kita aduk dulu bentar. Nah, ini rahasianya. Nah, ini bisa kalian sendiri. Ini adalah tepung maizena untuk tepung pengental. Nah, kalau tepung ini kalian masukkan pada saat kondisi api menyala, itu akan menggumpal dan tidak merata ke semua airnya ya. Jadi airnya itu nggak kental, tapi cuma tepungnya tadi menggumpal gitu. Kalau alternatif tidak ada tepung maizena, kalian bisa pakai tepung kanji atau tepung tapioka ya. Nah ini udah tercampur semua tadi tepungnya, apinya kita nyalakan dengan api besar ya biar cepat matang.
Sembari menunggu airnya mendidih, kita siapkan bumbu-bumbu bawaan dari Indominya. Nah, untuk minyak sendiri aku selalu pakai Indomie goreng. Karena ya memang sudah terjamin rasanya enak ya. Kita siapkan dari kelima bumbunya, yaitu ada ini bumbu bawaan, bawang goreng, dan juga ada saus kecap dan minyaknya kita masukkan semua. Nah, kenapa bumbu harus dimasukkan terlebih dahulu seperti ini? Nah, nanti saat proses mie masuk, jadi tidak, kalau istilah Jawanya itu medok ya, apa namanya, benyek. Kalau kelamaan di air kan banyak ya minyak, jadi kita masukkan bumbu dulu biar tidak terlalu lama proses pemasakannya. Apalagi ini kan pesanan untuk dibawa pulang, jadi mie tidak boleh terlalu matang. Jadi prosesnya mie setengah matang dan airnya itu agak banyak karena memang dibawa pulang. Jadi nanti pas sampai lokasi di rumah pas jadi mie nyemek seperti itu. Nah, ini kita siapkan dulu bahan-bahan yang lain. Jangan lupa sekali diaduk ya. Ini bahannya tadi ada sawi, ayam sosisnya tadi dimasukkan semua terlebih dahulu. Ya, seperti saya bilang tadi, biar proses masak minyak itu tidak terlalu lama. Nah, setelah itu baru minyak kita masukkan. Kenapa? Karena di proses ini kita bakal masukkan bumbu-bumbu rahasianya. Apa aja bumbu rahasianya? Pokoknya kalian harus simak sampai selesai. Jangan di skip-skip dari sini. Nah, ini bisa kalian sendiri, ini kecap ikan. Kecap ikan boleh pakai merek aja, apa aja. Satu tetes aja. Dan ini yang kedua ini minyak wijen. Jadi kedua minyak ini harus kalian pakai biar ada rasa aroma lautnya gitu. Nah, ini untuk yang wajib dan kalian harus pakai bumbu mix seasoning. Untuk isinya apa aja bisa kalian lihat di videonya, aku tulis di video, bisa kalian pause ya. Untuk selanjutnya ada micin obat ganteng. Ya, kalau kata orang Bekasi namanya obat ganteng. Setelah micin masuk, kita aduk-aduk dulu sebentar biar kita balik minyak, biar matangnya merata. Nah, setelah ini kita masukkan bahan utama yang harus ada. Ini saus sambal sedikit aja. Saran aku pakai merek Sedap SB yang sering dipakai di mie ayam itu untuk penambah rasa. Nah, ini juga yang terpenting saus tomat. Jadi nanti mie-nya itu ada sedikit rasa rasa asam dari tomat ya. Jadi dua saus ini bisa dipadukan biar lebih enak. Nah, yang selanjutnya ini ada kecap. Kecap aku selalu pakai kecap bango karena rasanya pas manis gitu. Ada gurih-gurihnya dikit. Nah, pokoknya ini kan udah terlihat ya airnya itu sangat mendidih. Nah, itu kenapa aku tadi bilang airnya harus banyak. Kalau pakai kompor besar seperti tempat aku ini, itu harus pakai air lebih banyak. Biar saat penguapan airnya tidak menghilang seluruhnya. Nanti kalau airnya habis bisa jadi mie goreng bukan mie nyemek lagi. Nyemek itu mungkin bisa mudah diartikan kan kuahnya dikit dan kental ya. Nah, kentalnya tadi dari tepung maizena dan dikitnya ya ini tadi kita paskan aja mau kuahnya mau seberapa gitu pokoknya. Nah, ini kalau bisa kalian lihat sendiri, ini posisinya tuh minyak itu pas banget sama ketinggian air ya. Jadi enggak, kalau biasa kan genang airnya banyak lebih banyak gitu, atau minyak minyak itu kan apa ngampul ya kalau bahasa Jawanya itu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Saya kurang tahu, pokoknya ngampul gitu ya. Setelah tercampur matang kita langsung sajikan saja seperti ini. Kebetulan ini kan untuk dibungkus ya. Jadi nanti setelah dari mangkok ini aku mau pindahin ke plastik. Nah, kalau lebih mudah untuk penuangan ya seperti ini. Ampasnya kalian ambil dulu, setelah ampas baru kuahnya dimasukkan. Setelah itu kalian kasih bawang goreng, mantap, sedap sekali. Nah, ini kan bisa kalian sendiri satu mangkok penuh. Kenapa? Nah, ini kan karena dibawa pulang, jadi airnya agak sedikit banyak. Kalau
untuk dimakan di tempat nggak sebanyak ini ya untuk kuahnya ya. Dan minyak pun lebih matang. Ini kan bisa kalian lihat sendiri tadi proses masaknya itu cepat sekali. Kenapa? Yaitu tadi karena memang minyak aku buat setengah matang biar pas sampai lokasi minyak itu matang, tidak lembek ya. Nah, ini setelah masuk ke plastik langsung kita kasih bawang gorengnya. Mantap, ini bikin masakan jadi harum ya. Oke, mungkin itu saja ya dari aku untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa kalian pencet like dan mungkin ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya karena memang aku upload jadwalnya nggak tentu. Jadi biar kalian nggak ketinggalan video-video lainnya, kalian nyalakan notifikasinya. Oke, sampai bertemu di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit part bonus ya. Ini aku lagi buat telur gulung. Jadi di angkringan kapras juga ada telur gulung. Oke, terima kasih.